Halo anak-anak, untuk hari ini kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, tetapi untuk A-nya yang tidak sama dengan 1. Jadi kalau A-nya tidak sama dengan 1, itu bisa bernilai positif ataupun negatif ya, misalnya negatif 1, negatif 2, ataupun positif 2, 3, dan seterusnya. Yang penting A-nya itu tidak 1 lagi. Langsung ke contoh soal di sini. Tentukan akar-akar dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini anak-anak juga harus perlu mengetahui nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, seperti video sebelumnya. Nah, untuk nilai A itu tadi adalah koefisien dari x kuadrat. Karena di sini yang di depan x kuadrat adalah 2, maka nilai A-nya sama dengan 2. Kemudian untuk B-nya itu koefisien dari si X-nya. Jadi koefisien dari si X-nya itu kan 7, berarti B-nya itu sama dengan 7. Kemudian untuk C-nya itu adalah konstanta, yaitu C-nya sama dengan 3. Kemudian untuk menentukan akar-akar, kita harus memfaktorkan kembali ya, tetapi agak berbeda nanti pemfaktorannya. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nanti kita akan faktorkan. Karena di sini 2x kuadrat, maka nanti bentuk pemfaktorannya masih sama. Ini ya, 2x, 2x. Tetapi di sini harus kita bagi dengan 2. Di mana 2 ini diperoleh dari si koefisien x kuadrat atau nilai A-nya. Jadi kalau misalnya A-nya di sini 3, ya kalian bagi 3. Kalau di sini 2, x kuadratnya itu koefisiennya 2, ya berarti dibaginya juga 2. Kemudian kita akan mencari dua bilangan. Dua bilangan yang hasil kalinya merupakan ini. 2 kali 3. Jadi sekarang hasil kali bilangannya itu tidak lagi 3, melainkan 2 kali 3. Jadi yang A dengan C itu kita kalikan ya. Jadi 2 dengan 3 kita kalikan kan 6. Gitu ya. Itu sebagai hasil kali dua bilangan. Kemudian kalau dijumlah tetap yang B, yaitu 7. Nah, sekarang berapa kali berapa hasilnya? 6. Tapi kalau dijumlah 7, ya berarti kan hanya 1 dan 6. Seperti itu. Jadi karena di sini semuanya positif, ya otomatis 2x plus 1 dan 2x plus 6. Ini pemfaktorannya sementara. Belum selesai ya anak-anak ya. Masih kita bagi dengan 2. Jadi untuk pembagian dengan 2 ini kita ambil salah satu. Kita ambil salah satu di mana kedua bilangan itu yang bisa dibagi dengan 2. Ya kita ambil yang ini. Nah, yang 2x plus 6 per 2 itu kita hitung. Sehingga di sini 2x plus 1 tetap. Nah, untuk 2x plus 6 dibagi 2, ini dicoret semua. 2x dibagi 2 itu 1, 6 dibagi 2 itu 3. Jadi, x plus 3. Jadi kalau kalian membagi ya, 2x plus 6 dibagi 2, yang dibagi itu tidak hanya 2x dengan 2, tetapi kedua suku harus membagi 2. Karena di sini operasinya operasi penjumlahan, bukan operasi perkalian. Seperti itu. Nah, inilah faktor dari persamaan 2x kuadrat plus 7x plus 3. Kemudian akar-akarnya gimana? Berarti akar-akarnya sama seperti kemarin ya, 2x plus 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan negatif 1, x-nya sama dengan negatif setengah. Ini yang pertama, x1-nya. X2-nya ya x plus 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 3. Nah, jadi x1-nya adalah min setengah, x2-nya adalah negatif 3. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah
negatif 3, negatif setengah. Ini akar-akar dari persamaan 2x kuadrat plus 7x plus 3. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Tentukan akar dari 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Pertama, kita tentukan lagi nilai A-nya. Nilai A-nya itu kan koefisien dari x kuadrat, yaitu 2. Kemudian nilai B-nya koefisien dari x, yaitu negatif 5. Kemudian nilai C-nya itu adalah negatif 3. Jadi, tanda operasi di depan angka tetap kalian tulis. Setelah itu, kita akan faktorkan lagi. 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Itu kita faktorkan menjadi seperti ini. 2x gitu kan. Dibagi koefisien dari x kuadrat. Dibagi dengan A-nya tadi, yaitu dibagi dengan 2. Setelah ini, kalian kalikan 2 dengan negatif 3. Di sini hati-hati ya. 2 dengan negatif 3. A dengan C. A dikali C itu kan hasilnya negatif 6 ya. 2 dikali negatif 3 itu negatif 6. Kemudian kita cari 2 bilangan yang hasil kalinya negatif 6. Tetapi kalau dijumlah itu hasilnya negatif 5. Nah sekarang kalian cari. Berapa kali berapa hasilnya negatif 6? Oh 2 dengan 3. Gitu. Iya nggak? Tetapi kalau kita jumlah, bukan negatif 5. Kalau misalnya di sini negatif semuanya, benar negatif 5, tetapi kalau kita kalikan bukan negatif 6, melainkan 6 gitu kan. Berarti bilangannya bukan min 2 dan min 3, kita ganti. Berapa kali berapa lagi? 1 dengan 6 misalnya. Karena di sini yang diminta itu hasilnya negatif, mesti salah satu dari kedua bilangan ini harus negatif juga. Gitu kan? Karena di sini jumlahnya itu negatif 5, maka kita ambil yang negatif itu bilangan yang lebih besar, yaitu negatif 6. Dengan demikian, ketemu faktornya. Faktornya adalah 2x plus 1 dikali 2x min 6. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita ambil salah satu saja ya yang dibagi 2 ya di sini. Karena ada unsur 2-nya ya kita ambil 2x dan 6. Kalau yang di sini 2x plus 1, 2-nya bisa dibagi 2 tetapi satunya hasilnya bukan bilangan bulat ketika dibagi dengan 2. Oke, kemudian hasilnya adalah 2x plus 1, ini kan, dikali yang ini, 2x dibagi 2 adalah x, kemudian min 6 dibagi 2, itu adalah negatif 3. Nah, jadi ini faktornya. Kemudian akarnya berapa? Akarnya berarti ini, 2x plus 1 sama dengan 0, sama seperti tadi ya. 2x sama dengan negatif 1, maka x-nya adalah negatif setengah. Itu x satunya. Yang x2-nya, x min 3 sama dengan 0, maka x-nya adalah positif 3 ya, tinggal dipindah ruas. Nah, ini x2-nya. Sudah ketemu, akarnya adalah negatif setengah dan 3. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah, 3. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Menentukan akar persamaan kuadrat jika A-nya tidak sama dengan 1. Nah, di sini kita perhatikan tentukan akar dari min 3x kuadrat dikurangi 5x plus 2 sama dengan 0. Nah, perhatikan nilai A-nya itu adalah negatif 3. Kemudian nilai B-nya di sini, koefisien dari x-nya itu adalah negatif 5. Itu nilai B-nya. Kemudian nilai C-nya adalah 2. Nah, kita sudah mengetahui nilai A, B, dan C. Selanjutnya kita akan faktorkan min 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 sama dengan 0.
Sama langkah-langkahnya, kita tulis dulu min 3x kali min 3x seperti ini. Sama dengan 0. Jangan lupa kita bagi dengan koefisien dari x kuadrat tadi. Kita bagi dengan nilai A-nya, yaitu negatif 3. Jadi disesuaikan ya, kalau A-nya tadi min 3, ya kita bagi dengan min 3. Setelah ini, kalian cari dua bilangan yang hasil kalinya adalah merupakan hasil kali min 3 dengan 2. Jadi, A kali C-nya kan min 3 kali 2 itu ya, hasilnya adalah min 6. Tetapi kalau dijumlah, itu hasilnya yang B, yaitu yang min 5. Sama seperti tadi sih ini ya. Jadi, berapa kali berapa yang hasilnya min 6, tetapi kalau dijumlah min 5. Nah, kita temukan bilangan itu adalah 1 dan negatif 6 lagi. Kebetulan bilangannya sama. Jadi 1 kali negatif 6 itu adalah negatif 6, tetapi kalau 1 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 5. Jadi ini sudah sesuai dua bilangan itu. Dengan demikian, kita ketemu faktornya. Min 3x plus 1 dikali min 3x min 6 masih dibagi dengan 3. Selanjutnya, kita ambil ya ini ya. Kita ambil salah satu di mana yang bisa kita bagi 3 semua. Di sini kan yang ada unsur 3-nya itu kan min 3x dan min 6. Keduanya bisa dibagi dengan min 3. Kita tidak ambil yang 3x plus 1 karena satunya nanti tidak bisa kita bagi dengan min 3 ya. Hasilnya bukan bilangan bulat. Seperti itu. Kemudian setelah ini kita faktorkan min 3x plus 1 kali, nah ini min 3x dibagi min 3, hasilnya adalah 1 ya. Jadi kalau 1 kita tulis saja x langsung. Setelah itu yang min 6 juga, min 6 dibagi min 3, berapa? Min 6 dibagi min 3 plus 2. Nah, udah deh, faktor akhirnya adalah min 3x plus 1 kali x plus 2. Selanjutnya kita cari akar-akarnya. Min 3x plus 1 sama dengan 0, gitu kan? Berarti min 3x sama dengan min 1, maka x-nya adalah min 1 dibagi min 3. Gitu ya? Min 1 dibagi min 3. Atau hasilnya langsung 1/3. Itu untuk akar yang pertama. Akar yang kedua, x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya adalah negatif 2. Ini akar yang kedua. Sudah ketemu. Akar yang pertama adalah 1/3, akar yang kedua adalah negatif 2. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah selanjutnya. Nah, ini ada 3 nomor juga ya. Seperti kemarin, silahkan kalian coba mandiri. Faktorkan persamaan berikut, kemudian carilah akar-akarnya. Untuk yang nomor 1, 4x kuadrat ditambah 4x tambah 1 sama dengan 0. Nomor 2 adalah 2x kuadrat dikurangi x kurangi 3 sama dengan 0. Dan yang terakhir, min x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 4 sama dengan 0. Silahkan anak-anak dikerjakan di buku tulis masing-masing. Untuk hari ini sekian dulu, semoga bermanfaat. Selamat belajar.